Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tukarru dhunub was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal qurbat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarul hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, setelah kita bertahmid dan juga bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut bid'ah yaumil qiyamah. Selanjutnya pada malam hari ini kita mengambil tema benteng keluarga muslim, perspektif fikih dalam mencegah dan mensikapi fenomena LGBT. Ini edisi khusus karena lagi rame. Kita cukup sedih ketika ada orang yang punya ilmu agama cukup dalam dan juga hafal Quran, kemudian harus tersandung kasus cinta terlarang. Dan ini yang kemudian kita akan bahas. Dan tema ini dilatari satu, adanya fenomena LGBT yang menjadi isu global dan nasional. Tidak hanya isu nasional, tapi isu global di dunia. Kita temukan ada penduduk bumi ini yang mereka cinta satu jenis, lanang sama lanang, wadon sama wadon. Dan ada juga yang laki mau, yang perempuan mau juga. Itu namanya bi-seks. Tapi ada yang tidak puas dengan status kelaki-lakiannya, akhirnya dia melakukan apa yang disebut dengan transgender. Jadi ini fenomena, tidak hanya fenomena nasional, tapi juga fenomena global. Yang kedua, ini yang menarik. Tapi kayaknya sudah masuk ya. Yang kedua, perdebatan antara agama, HAM dan budaya. Jangankan HAM, internal tokoh agama di negeri yang sama-sama kita cintai terkait dengan LGBT ini kan pro dan kontra juga. Sekalipun yang kontra masih kelompok minoritas, tapi ada. Dan yang kontra itu juga tokoh. Maka inilah yang kemudian menjadi fenomena yang memang layak untuk kita sikapi. Bagaimana kita sebagai seorang mukmin melihatnya dalam pendekatan agama tentunya. Dan yang ketiga, tantangan serius bagi ketahanan keluarga muslim. Apalagi yang ramai di media, korbannya itu bukan, maaf, anak-anak muslim yang biasa-biasa saja, korbannya malah banyak yang sudah hafal Al-Quran, rata-rata lebih dari 10 juz. Itu kayak apa? Saya tidak bisa bayangkan itu. Ketika seorang anak muda usia 20-an tahun, 21 tahun, 24 tahun harus menjadi korban penyimpangan seksual, dan itu dilakukan oleh orang yang punya ilmu agama yang dalam. Yang keempat, keluarga adalah benteng pertama peradaban.
Maka pastikan kita harus menjaga keluarga kita dari penyimpangan-penyimpangan seksual seperti ini. Karena apa? Jikalau kemudian fenomena yang pernah terjadi pada masa Nabi Lot alaihissalam itu kok terjadi lagi, maka bukan mustahil Allah akan memberikan azab seperti apa yang dulu Allah pernah azabkan kepada kaum Nabi Lot alaihissalam. Saya ingin membuka sedikit beberapa ayat Al-Quran, bagaimana kemudian kaum Nabi Lot itu diazab oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Mereka menyukai terhadap satu jenis. Sekalipun pada masa Nabi Lot alaihissalam itu belum sedahsyat hari ini. Pada masa Nabi Lot itu yang terjadi hanya gay, yang terjadi hanya laki sama laki. Perhatikan dua ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim di surah 7 ayat 80 sampai 81. Walutan id qala liqaumi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Ini saya enggak terjemah karena ngajinya udah lama lain. Jadi kalau saya terjemahkan kayaknya kurang menghargai jamaah ini. Waluton dan Nabi Lot idh qala tatkala ia berkata liqaumih terhadap kaumnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Lot terhadap kaumnya? Atatunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah kamu akan melakukan perbuatan keji yang belum pernah didahului oleh seorang pun dari orang-orang yang terdahulu? Jadi sebelum Nabi Lot itu kan banyak sekali nabi. Itu enggak ada kaum nabi-nabi sebelum kaumnya Nabi Lot yang melakukan penyimpangan seksual seperti apa yang dialami oleh kaumnya. Suka sama laki-laki. Maka Allah katakan, innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kalian itu mendatangi laki-laki dengan motif hawa nafsu. Min dunin nisa bukan pada perempuan. Laki suka sama laki didasarkan pada nafsu, sama perempuan malah gak mau. Itu pertama kali di muka bumi ada penyimpangan seksual, yaitu gay, itu pada masa Nabi Lot alaihissalam. Allah kemudian katakan, bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Ini yang kemudian kita dapati ayat yang hampir mirip dengan surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81, itu adalah surat An-Naml surat 27 ayat 54 sampai 55. Redaksinya hampir mirip, dan ini yuqawwi ba'duha ba'dha. Jadi ayat ini menguatkan satu dengan yang lainnya. Walutan id qala liqaumi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. A'innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Hampir mirip. Dan Nabi Lot, ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, apakah kalian melakukan perbuatan yang keji sementara kalian itu melihat apa? Melihat bagaimana akibat nanti ketika mereka melakukan perbuatan keji suka satu jenis. A'innakum latatuna rijala, akankah kalian akan mendatangi laki-laki dengan penuh nafsu, bukan pada wanita. Bal antum qaumun tajhal, bahkan kalian adalah kaum yang bodoh. Ini jemaah sekalian, yang nanti kalau kita ingin melihat punishment-nya, sanksinya, itu penjelasannya ada di beberapa ayat. Yang pertama kita dapatkan misalnya firman Allah Ta'ala di surat yang ke-54. Surah apa 54? Al-Qamar. Di ayat yang ke-34. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang punishment yang Allah
minasyaitonir rajim. Kadzabat qaumul Lutin bin Nudur. Kadzabat telah mendustakan. Siapa yang telah mendustakan qaumul Lutin, kaumnya Nabi Lut. Ayat 33 dulu. Bin Nudur, terhadap peringatan-peringatan. Jadi sebenarnya Nabi Lut itu sudah memperingatkan kepada kaumnya. Nabi Lut tidak membiarkan kaumnya melakukan tindakan yang keji seperti itu. Tapi sayangnya mereka abai, mereka mendustakan terhadap apa yang disampaikan oleh nabinya, yaitu Nabi Lut. Justru mereka abai, karena mereka abai maka Allah memberikan apa? Memberikan sanksi kepada mereka. Dengan sanksi apa? Inna arsalna alaihim hasiba. Sesungguhnya kami telah mengirimkan atas mereka hasiba, itu angin yang membawa batu-batu, yang membawa kerikil. Hasiba itu kerikil, hasiba itu batu. Tapi ada yang diselamatkan oleh Allah. Siapa yang diselamatkan? Illa ala Lut, kecuali keluarganya Nabi Lut. Bagaimana cara Allah menyelamatkan? Najjaynahum bisahar. Kami selamatkan mereka bisahar, di waktu sahur, sebelum masuk waktu subuh. Allah perintahkan kepada Nabi Lut dan juga keluarganya agar keluar dari kota beliau tinggal, karena Allah akan memberikan azab, memberikan siksaan kepada mereka, kepada kaumnya. Tapi yang menjadi pertanyaan, yang diselamatkan keluarga Nabi Lut itu semuanya atau ada yang juga termasuk jadi korban, Pak? Aduh, istrinya termasuk yang jadi korban, yang diazab atau tidak? Yang diazab. Di mana penjelasannya? Dalam Al-Quran. Ya. Di Quran itu di mana? Nah, ini ayatnya. Saya tunjukkan. Di surat yang ke-15, surat Al-Hijr. Ayatnya, ayat yang ke-59. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu inna arsalna ila qaumin mujrimin illa ala Lutin inna lamunajjum ajma'in illa mar'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Jadi ini penjelasannya bahwa istrinya Nabi Lut itu termasuk yang binasa. Yang menjadi pertanyaan, kenapa istri Nabi Lut itu binasa? Faktornya memang ia tidak melakukan perbuatan zina, ia tidak melakukan tindakan lesbi, akan tetapi ia mendukung perilaku yang dilakukan oleh kaumnya. Ini maknanya apa? Maknanya bagi kita, pastikan ketika kita melihat fenomena LGBT, kita harus ingkar, Pak. Kita harus ingkar. Tidak kemudian justru kita menikmati kalau ada TV siaran seperti itu, justru kita menikmati tayangan itulah. Kita harus ingkar fenomena seperti itu. Nah, Allah katakan illa ala Lut, kecuali keluarga Nabi Lut, inna lamunajjum ajmain, sesungguhnya kami menyelamatkan mereka semuanya, illa mur'atu, kecuali istrinya. Istrinya itu diungkapkan oleh Allah dengan kata imro'ah. Jadi kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian itu mentadabburi Al-Quran, istri dalam Al-Quran itu diungkapkan dengan 3 kata. Satu zaud, artinya adalah pasangan. Yang kedua adalah imro'ah, yaitu istrinya. Dan satu lagi adalah sahibah. Apa beda penggunaan 3 kata tersebut? Zawj itu ada di surat 4 ayat 1. Bapak ibu sekalian hafal. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Itu pakai zauj. Ia ciptakan dari jiwa yang satu, itu pasangannya, istrinya, yang tidak lain adalah Sayyidah Hawa. Kenapa tidak disebut imro'atah, tapi disebut dengan zauj? Karena Sayyidah Hawa itu sangat setia, hidupnya sangat harmonis dengan Nabi Adam alaihissalam. Berbeda ketika kemudian Allah menyebut kata imro'ah, wa imro'atuhu hammalatal hatab, imro'ata Nuh wa imro'ata Lut.
illa imra'atah, itu disebut kata imra'ah karena apa? Istri-istri mereka adalah istri yang berkhianat kepada suaminya, yaitu para nabi Allah Subhanahu wa taala, kecuali Abu Lahab. Itu bukan nabi. Nah, jemaah sekalian, nah satu lagi sahibah itu istri yang nanti di akhirat karena mereka sibuk itu lalai dengan suaminya. Itu ada dalam surat Abbas. Di akhir-akhir surat Abbas itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun. Ini Pak, fa'idha ja'atis sakhah, maka apabila telah datang suara yang memekakkan telinga, yauma yafirul mar'u, hari di mana seorang itu lari min akhi, dari saudaranya, wa ummihi, ibunya, wa ummihi, dan ayahnya, wa sahibati, dan istrinya. Jadi tidak disebut imra'ah, tidak disebut zauj, karena ini kondisi pada hari kiamat istri sibuk dengan urusannya sendiri. Itu terkait dengan kata istri di dalam Al-Quran. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala, ini ayat-ayatnya. Coba kita lihat data faktual terkait dengan tren dan fenomena LGBT, baik dalam konteks di Indonesia maupun dalam konteks global. Gambaran globalnya Pak, survei di beberapa negara menunjukkan kurang lebih 3-10% populasi manusia itu memiliki orientasi non heteroseksual. Non heteroseksual, bukan heteroseksual. Sudah tahu heteroseksual Pak? Heteroseksual itu cinta kepada lawan jenis, itu heteroseksual. Tapi kalau non heteroseksual itu berarti tidak suka kepada lawan jenis, sukanya malah sama satu jenis. Itu di muka bumi ini ada sekitar 3-10% dalam riset ilmiah. Tapi yang namanya riset ya bisa benar, bisa salah, angkanya bisa lebih, angkanya bisa kurang. Tapi ya mudah-mudahan jangan gede Pak. 3-10% itu gede Pak. Kalau gede atau sedikit kecil Pak? Gede, besar. Generasi muda Gen Z itu yang lahir dari tahun 1997 Pak, menunjukkan angka lebih tinggi dalam identifikasi diri. Ini juga bahaya juga, generasi Gen Z Pak. Bahkan Gen Z ini tidak hanya permasalahan LGBT, mereka yang nikah pun hari ini mereka berhadapan dengan virus yang diimpor dari barat, namanya child free. Pernah dengar itu Pak? Aduh, child free pernah dengar? Pernah dengar atau belum? Child free itu mereka nikah tapi mereka tidak ingin punya anak. Jadi ini pasangan-pasangan muda ini, itu angkanya cukup lumayan Pak. Jadi mereka nikah, setelah nikah mereka bersepakat kita nggak usah punya anak. Punya anak itu beban. Itu di Gen Z itu mereka punya perspektif terkait dengan nikah itu seperti itu. Ini seiring memang dengan kondisi global yang ekonomi sangat sulit, tapi kita sebagai seorang muslim kita yakin Ar-Razzaq wallah, yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Jangan kemudian nikah, mau nikahnya tapi nggak mau punya anak. Kenapa itu terlarang? Itu persis elahnya sama, LGBT itu terlarang, itu elahnya sama dengan child free itu sama. Karena apa? Dua-duanya berlawanan dengan maqasidus syariah, dengan syariat Islam. Apa syariat Islam? Tujuan syariat Islam? Tujuan syariat Islam itu kan ada 5 Pak. 1 menjaga agama, 2 menjaga jiwa, 3 menjaga akal, 4 menjaga harta, yang terakhir menjaga keturunan. Kalau kemudian mereka sukanya dengan satu jenis dan menikah dengan satu jenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan, pertanyaan saya, ada keturunan atau tidak?
Kalau tidak ada keturunan, kira-kira eksistensi manusia ini terancam punah atau tidak? Punah. Itulah kenapa dalam Islam itu dilarang. Sekalipun nanti ada analisis sosial, ada analisis medis, itu pasti ada rahasia-rahasia kenapa Allah melarang itu. Nah, faktornya adalah keterbukaan sosial dan pengaruh media. Dulu zaman ketika belum ada media yang namanya Facebook, dan Facebook ini kan juga jenisnya banyak, belum ada yang namanya YouTube, kan penyimpangan seksual kan tidak sedasar hari ini. Hari ini ketika ada HP, mereka juga punya komunitas kelompok LGBT, itu mereka punya komunitasnya, Pak. Dan Masya Allah, hati-hati, yang namanya virus LGBT ini juga bisa menimpa pada anak-anak kita. Tapi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah lindungi diri kita dan lindungi anak-anak kita semua. Kalau kita melihat kasus-kasus yang terjadi di lapangan itu ngeri, Pak. Ngeri sekali. Kenapa ngeri? Karena banyak justru yang menimpa pada orang-orang yang punya ilmu. Nah, satu di antara faktornya faktor media. Hari ini kalau kita tidak hati-hati, itu pasti kita akan terfitnah dengan makhluk yang namanya setan gepeng, Pak. Aduh, apa Pak? Setan gepeng. Setan gepeng itu bahaya loh, Pak. Salah saja kita menggunakan, anak-anak kita menggunakan salah, itu bisa kena virus apa yang namanya LGBT. Mungkin awalnya iseng dan kemudian pelan-pelan dia lihat, nah itu akan mempengaruhi psikologis dia, akhirnya suka terhadap satu. Nah, di Indonesia data rutin nasional masih terbatas karena faktor sosial dan budaya. Tapi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu dalam bentuk estimasi lamanya sekitar 3 juta laki-laki pernah berhubungan sesama jenis yang disebut dengan LSL dan MSM, bukan SMS lah itu, tapi MSM. LSL itu lelaki seks dengan lelaki, MSM itu men who have sex with men. Jadi ya lanang kalau lanang lah Pak, itu itu MSM, bukan SMS Pak, itu ya, MSM. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah, bagaimana perkembangan sosial terkait dengan LGBT ini dipengaruhi oleh apa? Satu adalah media dan digital. Kita tidak bisa memungkiri bahwa dunia hari ini, media dan digitalisasi kehidupan kita ini punya pengaruh yang sangat luar biasa terhadap maraknya LGBT. Yang kedua, pergaulan bebas, dan yang ketiga adalah krisis identitas yang menimpa remaja anak bangsa ini. Masa remaja ini adalah masa-masa pencarian identitas. Dan hari ini kalau kemudian anak-anak yang remaja disuruh ngaji, itu kira-kira langsung responsif atau alot-alotan Pak itu. Aduh. Itu saya dapat laporan Pak, hampir masjid yang saya ngajar itu mereka laporan sama saya, Pak Ustaz, ini remaja-remaja di lingkungan ini kita sudah coba himpun mereka. Wis pokoknya buat kegiatan apa di masjid, nanti silahkan ajukan anggarannya ke kami, nanti kami yang memenuhi semuanya. Itu ternyata juga nggak jalan Pak. Tapi mudah-mudahan di Alinda ini jalan. Makanya beberapa masjid kan sekarang banyak yang melakukan studi banding ke Sukabumi, ya kan? Itu kan ada masjid pemuda kan di mana itu, di Sukabumi kan? Nah itu kalau kemudian masjid di Alinda, saya kan nggak tahu ini yang muda-muda ini jalan atau berhenti Pak itu? Jalan, alhamdulillah. Tapi untuk lebih ramai lagi, sesekali anak-anak itu coba diajak ke Sukabumi, ada masjid pemuda ini.
bagaimana mereka memanagenya. Ini menarik. Dan kemarin saya dapati habis ngajar di salah satu masjid yang tempat saya ngajar, Pak Ustadz, kami sedang merancang untuk membawa anak-anak muda-muda remaja di masjid kami, mau kami bawa ke Sukabumi biar mereka belajar bagaimana mengembangkan organisasi kepemudaan di masjid kami. Hari ini kita sedih. Saya masih ingat bagaimana tahun-tahun 2000-an awal, 1990-an akhir itu, saya dulu sering isi di Risma Remaja Islam Sunda Kelapa. Itu hampir setiap bulan itu ngisi di sana, dan kajiannya ramai, Pak. Saya juga ikut ngisi yang di mana Sisingamangaraja di Al-Azhar itu, kan itu ada organisasi pemuda Al-Azhar juga itu. Masya Allah, semangat mereka tahun itu ramainya sekali. Tapi hari ini gaungnya sudah tidak terdengar lagi. Karena apa? Tergerus dengan apa? Media. Ngaji itu bagi remaja hari ini itu tidak menarik, Pak. Karena apa? Kebahagiaannya dianggap masih nanti. Yang mereka butuhkan adalah sesuatu yang instan. Bahagianya orang ngaji itu masih nanti di akhirat. Akhirat itu dalam pandangan anak-anak muda itu masih lama banget. Yang mereka inginkan kebahagiaan hari ini yang instan. Sehari ini kita berhadapan dengan sesuatu yang semuanya serba instan. Makanan serba instan. Bahagia juga pengennya instan. Akhirnya mereka malam-malam kongko-kongko. Di mana, Pak? Di kafe-kafe. Dan itu betah sekali, Pak. Saya itu kan kalau pas hari Ahad subuh, Sabtu subuh, itu kan saya kalau ngajar berangkat dari rumah kan sebelum subuh, Pak. Ya, kadang di Jakarta, kadang di Bekasi. Itu kalau di Bekasi, Pak, kalau pas saya giliran ngajar di Kemang misalnya, itu jam 4. Itu kalau saya sampai di wali kota Bekasi itu masih banyak kita temukan remaja-remaja yang mereka balap motor itu. Itu kira-kira kalau balap motor itu mereka pakai helm atau enggak? Bahkan pas Ramadan saya pernah ngisi di daerah situ, itu juga saya temukan mereka masih balap motor juga. Itu kalau kemudian kita riset, itu kira-kira mereka agamanya di KTP-nya itu Islam atau non-Islam? Masya Allah, Masya Allah. Saya kadang mikir, itu bapaknya pada kemana? Bapaknya pada kemana? Masya Allah. Jadi ini krisis yang terjadi pada remaja-remaja kita hari ini, dan kemudian menjadi isu pada aspek moral, kesehatan mental, hukum dan hak asasi manusia. Ini ayatnya tadi sudah sampaikan, dan hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat yang melakukan perbuatan kaum Lot. Tapi tadi saya sampaikan, kalau Nabi Lut kan hanya laki sama laki, tapi kalau kemudian perempuan sama perempuan itu malah terjadi setelah era kaum Nabi Lut, dan kemudian ada bisex, kemudian ada transgender. Ini lebih parah daripada masa Nabi Lut alaihissalam. Itu menunjukkan karena Allah melaknat perbuatan kaum Nabi Lut, maka itu memberikan satu isyarat Rasulullah SAW mengharamkan secara tegas perbuatan yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi. Nah, Imam Nawawi, ini berkata Imam Nawawi, homoseksual termasuk dosa besar yang disepakati keharamannya. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan homoseks itu halal, itu nggak ada. Kalau di Indonesia ada yang mengatakan halal, itu pakai dalil Quran, Pak. Itu pura-pura, Pak. Itu biasanya ada udang di balik bakwan, Pak. Itu berkata seperti itu gratis, itu nggak mungkin, karena itu berlawanan dengan fitrah manusia. Jadi ada juga yang mengatakan seperti itu karena apa? Karena kebodohan. Saya tunjukkan satu ayat yang ini dijadikan sebagai dalil atas legalitas homoseksual. Itu firman Allah yang Bapak Ibu sekalian itu hafal. Surat 30 ayat 21.
wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu ada seorang mahasiswa, enggak usah saya tunjukkan di kampus mana, yang ia menulis skripsi judulnya legalitas LGBT dalam perspektif Al-Quran. Itu ayat yang dipakai, alasannya azwajan, Allah ciptakan kalian itu berpasang-pasangan, dan azwajan itu isimnya nakirah. Nakirah itu unlimited, tidak dibatasi. Karena tidak dibatasi, maka berpasangan itu bisa laki sama perempuan, bisa laki sama laki, bisa perempuan sama perempuan. Itu alasannya kata yang digunakan oleh Al-Quran itu bentuknya isim nakirah, itu adalah unlimited. Ini kurang ajar, Pak. Nah, kenapa salah? Karena ia tidak belajar usul fikih. Maka siapapun yang ia berinteraksi terkait dengan ahkam, apalagi nanti sampai melakukan apa yang disebut istinbatut ahkam, mengambil konklusi hukum, jangan masuk ke wilayah ini sebelum kita mengenal tentang metodologinya. Dan metodologi, ilmu yang mempelajari tentang metodologi pengambilan hukum, itu namanya ilmu usul fikih. Dia harus menguasai dalil Al-Quran, dia menguasai tentang dalil sunnah, dia menguasai tentang dalil ijma, dia menguasai tentang qiyas, dia menguasai tentang istihsan, dia menguasai al-masa, al-musah, tentang istishab, tentang saddud dari'ah, tentang aqwalus sahabat, tentang syari'atu man qabla, tentang maqasidus syari'ah. Itu dia harus menguasai dengan baik, baru ia masuk pada wilayah yang disebut dengan istinbat. Bahaya. Nggak pernah belajar maqasidus syariah, sementara kemudian langsung mengambil konklusi dengan pendekatan linguistik. Maka dalam memahami teks itu ada 3 metode: metode tafsir, ada metode usul fikih, dan metode linguistik. Ini harus integral, tidak boleh hanya pendekatan linguistik saja, bahasa saja. Kalau bahasa saja, jadinya kesimpulan kayak tadi, karena ayatnya adalah isim nakir unlimited. Kalau gitu, ya Allah memang ciptakan kita berpasang-pasangan, laki sama laki, laki sama perempuan, ada perempuan sama perempuan. Akan kesimpulannya seperti itu, dan itu dilegalkan. Padahal dalam metode yang lain, metode usul fikih, itu berlawanan dengan apa yang disebut dengan maqasidus syariah. Nah, jauh sekalian, Ibnu Qudamah mengatakan tidak ada khilaf tentang keharaman daripada homoseksual. Jadi ia termasuk kabairud dzunub, termasuk pada dosa besar. Azan, Pak, ya. Mungkin azan dulu kan, ya. Silakan.
Baik, saya lanjutkan beberapa poin. Apa itu maqasid dari fikhu al-usrah atau fikih keluarga itu? Ada 3. Hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dan satu lagi adalah hifdzul aql. Ini maqasid fikih keluarga, Pak. Tapi kalau maqasid syariah tadi saya sampaikan kan ada 5 kan. Kalau keluarga yang dominan 3, menjaga agama, menjaga keturunan, dan menjaga akal. Nah, sementara LGBT itu bertentangan dengan maqasid fikih keluarga. Satu, bertentangannya di mana? Ia mengganggu keberlangsungan nasab. Bagaimana tidak mengganggu keberlangsungan nasab? Wong dengan mereka suka satu jenis kan berarti tidak ada keturunan kan? Yang kedua, itu akan mengganggu stabilitas struktur keluarga. Itu kalau lanang sama lanang, wadon sama wadon, yang kepala keluarganya terus yang siapa itu Pak? Aduh. Jadi struktur keluarganya kan akhirnya terganggu kan. Tapi kalau kemudian laki sama perempuan, oh ada ayah, ada ibu, ada anak, strukturnya lengkap. Tapi kalau laki sama laki, perempuan sama perempuan, itu yang menjadikan struktur keluarga itu akan hilang. Nah, jawab sekalian, sekarang coba kita lihat apa sih yang melatari atau faktor terjadinya LGBT itu. Analisis ilmiahnya, pendekatan ilmiahnya, satu, biasanya muncul dari lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Maka alhamdulillah Masjid Al-Muhajirin ini di Alinda ini sudah melakukan ikhtiar adanya kajian fikih keluarga sekalipun 1 bulan sekali. Dengan tujuan apa? Agar jamaah punya pengetahuan tentang fikih keluarga yang kemudian menghasilkan jamaah yang keluarganya harmonis, karena sudah mengetahui tentang konsep keluarga Islami. Sekalipun memang materi cukup panjang, tidak cukup 1 tahun 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, insya Allah. Nah, materi tentang ayah saja itu kalau kita pertajam itu bisa panjang, Pak. Nah, coba sekali. Yang kedua adalah trauma masa kecil. Saya ingin cerita sedikit, Pak. Ada seorang dosen yang waktu itu dia cerita sama saya. Beliau berkata, ada satu fakta yang terjadi sudah lama sekali. Ada seorang mahasiswa, dia aktivis di kegiatan dakwah kampus. Nah, sebelum dia aktif di dakwah kampus itu punya masa lalu di mana ketika dulu dia masih kecil, itu kehadirannya di muka bumi itu dia diinginkan terlahirkan dalam keadaan laki-laki. Kenapa? Kakaknya yang pertama perempuan, kakaknya yang kedua perempuan, kakaknya yang ketiga perempuan, kakaknya yang keempat perempuan. Nah, bapaknya menginginkan anak yang kelima ini dia laki-laki. Karena menginginkan laki-laki, akhirnya sejak kecil ia didandani seperti anak laki-laki. Anak ini tumbuh tomboy, saat SMP SMA tomboy betul. Tapi ketika ia kuliah, ketemu dengan teman-teman yang salihat, mahasiswa yang baik-baik, akhirnya dia bertaubat, akhirnya dia menjadi sosok muslimah yang sangat baik sekali, dan kemudian dia ikut aktif di lembaga dakwah di kampus. Tapi apa yang terjadi? Ketika ia pas berada dalam puncak-puncaknya capaian di lembaga dakwah itu, ternyata penyakit lamanya kumat. Kumatnya bagaimana? Ia malah suka dengan satu jenis. Itu efek dari apa? Trauma masa kecil, Pak. Maka pastikan kalau nanti kita punya cucu,
cucu kita itu laki atau perempuan, itu sudahlah, itu serahkan sama Allah. Ini saya ngomongnya agak enak Pak, karena saya alhamdulillah cucu saya 2 Pak, laki 1 perempuan 1, jadi sudah lengkap. Itu ngomongnya agak enak Pak ini, Masya Allah. Ya, coba kalau laki-laki Pak atau perempuan itu agak nggak enak juga itu. Jadi memang itu takdirnya, apakah itu laki atau perempuan, sudah terima. Laki pasti ada masalahnya, perempuan itu juga ada masalah. Jadi kalau dalam pendekatan psikologis, mestinya anak yang pernah mengalami masa-masa seperti itu dan dia sembuh, itu cepat dinikahkan agar tidak kambuh penyakit lamanya. Faktor yang ketiga adalah kurangnya figur ayah dan figur ibu. Apalagi hari-hari ini Pak, banyak kita temukan ayah yang ia ada di rumah tapi sibuk dengan dirinya sendiri. Ada juga ibu yang ada di rumah tapi sibuk dengan dirinya sendiri. Bahkan banyak rumah-rumah yang megah ia bangun mewah tapi tidak ada komunikasi di antara anggota keluarganya. Bapaknya sampai di rumah capek, sudah ditunggu, sudah dinanti, anaknya malah main HP. Ibunya juga nggak mau kalah dengan suaminya, dengan bapak dari anak-anaknya itu. Akhirnya karena ibunya dicueki, main HP, akhirnya yang jadi korban siapa? Anaknya. Jadi figur ayah tidak temukan. Yang ketiga, paparan media seksual, dan satu lagi ada tidak semata karena memang faktor biologis, tapi ada faktor-faktor. Nah, dampak media dan psikologis, resiko depresi Pak, itu kalau anak-anak yang ia menjadi korban LGBT itu meningkat 2-6 kali Pak. Makanya mohon maaf, yang ramai hari ini jadi korban, ya kan, sudah nggak usah saya sebutkan ustadznya ya. Itu kan mereka parah sekali Pak. Recovery, melakukan pemulihan, dia punya confidence, rasa percaya diri itu susah Pak. Depresi Pak. Kemudian risiko bunuh diri meningkat secara signifikan. Kemudian risiko penyakit menular seksual itu juga meningkat, menjadi isu kesehatan yang serius terkait dengan LGBT. Nah, disinilah pentingnya peran keluarga muslim sebagai benteng dari virus namanya LGBT. Dengan cara apa? Ini sebagai penutup, dan ini kunci sebenarnya apa yang saya sampaikan pada malam ini. Satu, pastikan kita perlu melakukan pendidikan akidah sejak dini. Jadi anak-anak kita tanamkan pendidikan akidah sejak dini, akan tetapi ketika nanti pada masa remaja tetap dirawat. Problem anak-anak hari ini adalah mereka ketika SD itu rajin ngaji di TPQ, tapi kalau nanti SMP, SMA masih rajin atau sudah nggak rajin lagi Pak? Inilah masalahnya Pak. Makanya dulu ketika saya diamanai mengelola TPQ itu, saya buatkan namanya pasca TPQ. Itu kelas anak-anak SMA sama anak-anak yang kuliah Pak. Karena itu kalau tidak dikawal dan kemudian mereka kropos di usia remaja, wah itu sangat bahaya sekali. Jadi ini jamaah sekalian, yang pertama. Yang kedua, penanaman identitas gender. Jadi gender itu harus jelas. Ini kamu laki-laki, nah kamu harus begini. Kamu anak perempuan harus begini. Dan yang ketiga, pastikan kita harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak kita. Jangan ada yang ditutup-tutupi dari anak-anak kita. Jangan ada yang kemudian komunikasi yang tidak mengalir antara bapak dengan anak, antara ibu dengan anak, antara suami istri. Jangan ada yang tersumbat di situ. Karena itu nanti yang jadi korban adalah anak-anak. Dan pastikan kita harus mengontrol media dan juga lingkungan. Karena kadang-kadang Masya Allah kita didik anak kita dengan pendidikan yang Islam, akhirnya bocornya itu di media, bocornya itu lewat lingkungan Pak.
Ini yang sangat berbahaya. Dan pastikan keluarga itu kita jadikan sebagai madrasah yang pertama, dan istri kita pastikan harus menjadi madrasah yang pertama. Sehingga ada satu ungkapan yang sering saya sampaikan berulang-ulang, al-ummul madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama. Sekalipun saya selalu mengatakan saya agak keberatan dengan ungkapan ini kalau hanya titik pada al-ummul madrasatul ula. Kenapa? Yang namanya sekolah perlu butuh kepala sekolah atau tidak, Pak? Yang kepala sekolahnya siapa? Ya bapaknya gitu. Maka dalam pandangan saya itu redaksi yang benar adalah al-ummul madrasatul ula wal abu mudiruha. Ibu itu adalah sekolah yang pertama, sementara bapaknya adalah kepala sekolah. Jadi ini semua yang hadir adalah para kepala sekolah harus punya visi keluarga yang jelas, dan saya doakan mudah-mudahan keluarga kita semua Allah jadikan sebagai keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah warahmah, bahagia di dunia dan akhirat, dan insya Allah masuk surga sekeluarga dengan izin Allah. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.